Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu guru hebat, kembali lagi bersama channel YouTube Belajar Merdeka. Kali ini kita akan bahas seputar SPMB Karawang tahun 2025, yaitu cara daftar calon murid baru jenjang PAUD dan TK SPMB Karawang tahun 2025. Setelah Bapak Ibu masuk ke web SPMB Karawang tahun 2025, langkah pertama yang Bapak Ibu harus ambil yaitu masuk ke menu data murid. Kemudian langkah kedua yaitu klik menu calon murid baru. Kemudian langkah ketiga yaitu klik daftar pada kolom di bawah yang saya kasih tanda angka 3. Step berikutnya yaitu setelah kita klik daftar akan muncul tampilan menu profil murid. Langkah keempat berikutnya adalah isi kolom agama. Kemudian yang kelima, isi nama kelurahan atau desa. Dan yang keenam yaitu isi kolom nama ibu kandung. Yang jelas isian-isian tersebut itu harus berdasarkan data kependudukan ya atau kartu keluarga. Dan langkah berikutnya kita klik simpan profil. Ini langkah ketujuh. Dan kemudian setelah kita mengisi bagian profil ini, langkah berikutnya adalah klik lanjutkan. Kita akan menuju ke pengisian untuk jalur SPMB tingkat PAUD dan TK ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu diwajibkan untuk mengisi jalur yang dipilih. Untuk tingkat PAUD atau TK ini hanya tersedia jalur domisili. Seperti yang Bapak Ibu lihat di kolom yang saya kasih tanda angka 9. Oke. Dan berikutnya langkah ke-10 yaitu kita harus mengisikan isi kolom tanggal dikeluarkan atau terbit kartu keluarga. Bisa Bapak Ibu lihat, saya kasih gambaran ya contoh titik mangsa atau tanggal dikeluarkannya atau terbitnya kartu keluarga calon murid baru. Yang langkah berikutnya yang ke-11 yaitu kita klik simpan. Nah, setelah kita berhasil mengisi jalur, langkah berikutnya yang ke-12 yaitu kita melanjutkan ke step berikutnya yaitu mengisi sekolah tujuan. Di bagian menu ini yang pertama yang harus Bapak Ibu isi itu adalah sekolah tujuannya. Kita bisa mengisikan NPSN atau bisa kita ketik manual di kolom sekolah tujuan. Dan kemudian step ke-14 langkah berikutnya kita klik simpan. Oke, setelah sekolah tujuan berhasil kita pilih, langkah berikutnya kita klik lanjutkan. Nah, di bagian ini adalah bagian verifikasi. Ya, ini dilakukan oleh operator atau admin satuan
pendidikan PAUD atau TK. Karena di TK itu admin satuan pendidikan bisa langsung menambahkan data calon murid baru di web SPMB. Nah, seperti Bapak Ibu lihat di step ke-16 ini, eh, langsung saja klik saya setuju, kemudian kita klik simpan. Nah, pada tahap ini sudah berhasil menyimpan eh, atau kita menginputkan data calon murid baru jenjang PAUD dan TK. Nah, tidak sampai di sini saja pekerjaan kita harus memverifikasi data calon murid baru pada jenjang PAUD dan TK ini. Ya, langkah berikutnya apa saja yang dilakukan? Kita simak bersama-sama. Yang pertama kita masuk ke menu verifikasi. Langkah pertamanya. Kemudian kedua kita masuk ke sub menu belum diverifikasi. Dan step ketiga ini Bapak Ibu langsung kita mengarahkan ke verifikasi berkas ya yang berada di samping kanan nama calon murid baru. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Bapak Ibu bisa langsung klik atau centang yang bertuliskan Afrog. Berarti ini adalah langkah admin satuan pendidikan untuk memverifikasi data calon murid baru. Kita bisa menambahkan beberapa catatan ya. Saya contohkan di sini, selamat anak Bunda diterima di sekolah kami. Dan kemudian Bapak Ibu jangan lupa klik simpan. Nah, ini tampilan data calon murid baru setelah berhasil melakukan pendaftaran dan diverifikasi oleh admin sekolah. Bisa Bapak Ibu lihat di sini status verifikasinya centang hijau ya dengan keterangan berkas diterima. Verifikatornya adalah admin satuan pendidikan. Dan ini tampilan data calon murid baru setelah berhasil melakukan pendaftaran dan diverifikasi oleh admin sekolah. Seperti Bapak Ibu lihat di layar monitor yang di atas itu masih eh, bertulis dengan warna merah dengan bertuliskan daftar. Berarti itu calon murid baru yang belum diverifikasi dan belum didaftarkan. Nah, setelah melakukan step ini, berarti Bapak Ibu sudah bisa memberikan surat keterangan diterima kepada orang tua calon murid baru. Nah, ini juga nanti bisa dicek langsung di web SPMB Karawang. Dengan apa nanti kita ngeceknya? Dengan nomor pendaftar. Seperti yang Bapak Ibu lihat, di sini saya mencoba untuk mencek langsung dengan nomor pendaftar. Nah, ternyata namanya berhasil dicari ya dengan nama Ananda Alikandapi Ansori dengan sekolah tujuan TK Sabilil Hikmah dengan memilih jalur domisili. Dengan pendaftaran, status pendaftarannya itu berkas sudah diverifikasi. Nah, ini tandanya Bapak Ibu sudah berhasil melakukan pendaftaran dan verifikasi bagi calon murid baru di SPMB
Karawang tahun 2025. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Jika ada pertanyaan atau sharing-sharing, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kita sukseskan bersama SPMB Kabupaten Karawang tahun 2025 ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.